Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa la taj'al al-hazna illa shi'ta sahlan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf nih makasih atau pada Allah tadi perjalanan itu atau sambil cerita kalau sudah atau itu biasanya kayak kalau berada dan agak jika itu baru tidak ya baik tetap sebisanya nih Bismillah, insyaallah malam hari ini masuk terakhir surat Muhammad ya. Dan semoga memudahkan kita baca beberapa ayat memang karena mengulang ya apa yang pernah dibahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Baik, ayat yang ke-36 bisa disimak sampai 38. Rangkaian penutup surat Muhammad ya, nanti pekan depan sudah ganti tema sama surat surat Muhammad itu yang berikutnya. Surat Muhammad bagi yang tidak bisa rutin mengikuti kemarin pembahasannya adalah tentang Allah menyediakan surga bagi orang-orang yang beriman, kemudian mensifati dengan detail ya minumannya, makanannya dan berbagai kenikmatan yang Allah siapkan untuk seluruh penghuni surga. Berikutnya Allah mencela orang-orang kafir yang mereka sudah tahu kebenaran tetapi menolak dan memusuhi pembawa kebenaran. Kemudian juga membahas tentang orang munafik yang tentu kita tahu bahwa tujuan besar mereka adalah bagaimana mengusung Islam dari dalamnya. Apa tujuan yang dicari? Tentu dunia orang munafik itu ya. Nah, ayat terakhir ini 36 sampai 38 Allah menjelaskan tentang hakikat dunia ya, bukan untuk melemahkan orang mencari dunia, tapi menjelaskan hakikat dunia seperti apa. Baik, kita masuk ayat 36. Innamal hayatud dunya la'ibun wa
sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah laibun permainan. Walahun senda gurau ya. Jadi dunia itu memang isinya melalikan, intinya begitu ya. Kan permainan itu melalikan, senda gurau juga melalikan. Maka Nabi pernah melihat sahabat itu tertawanya terbahak-bahak ya, tertawanya terbahak-bahak. Kemudian Nabi mengatakan, kalian ini kalau pernah tahu apa yang saya lihat, la dhahiktum qalilan wa la tabakaitum katsiran. Kalian pasti sedikit tertawa dan banyak menangis. Maksudnya apa? Maksudnya melihat beratnya siksaan di neraka. Itu menyebabkan sempat sebenarnya bersendau gurau ya. Tapi manusia itu harus proporsional saja kita menyikapi ya. Ada kalanya tertawa, ada kalanya menangis ya. Ada kalanya sedih, ada kalanya bahagia, itu dunia. Allah bersifati dunia itu dengan permainan dan senda gurau ya. Wa untuk minum, dan jika kalian beriman, wa tattaqu, dan bertakwa, yuktikum, kalian akan diberi ujurakum, pahala kalian. Wala yas'alukum amwalakum, dan Allah tidak membutuhkan harta kalian, tidak meminta dari apa yang kalian miliki. Iyas'altumuha fayukhfikum tabkhulu wa yukhrij aqwalakum. Andaikan Allah minta apa yang kalian miliki, fayukhfikum tabkhulu, kalian akan muncul sifat bakhilnya. Jadi iman itu ada tandanya. Salah satunya adalah was-shadaqatu burhanun. Tanda iman adalah sedekah. Ya, kenapa? Karena manusia itu semuanya mencintai harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguh kecintaan kalian kepada harta amat sangat kuat sekali. Terkait dengan tujuan hidup, Allah juga menjelaskan di banyak ayat, misalnya di surah Al-Isra ayat yang ke-19 itu. Allah sampaikan, man kana fil hayatid dunya, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Maka yuridul ajilata, siapa yang tujuan hidupnya hanya menghendaki kenikmatan dunia, ajalna, dunia itu bisa saja kami segerakan untuknya. Liman nuridu, bagi siapa yang kami kehendaki. Liman nasya, yang kami kehendaki. Artinya tidak setiap pemburu dunia itu mendapatkan dunia, tapi kebanyakan mendapatkannya. Ada nggak orang yang totalitas kemudian sukses? Banyak, tidak pasti. Totalitas itu tentang ikhtiar ya, bukan hanya kerja keras, tapi juga kerja cerdas kan. Dia itu juga harus disikapi dengan sikap yang proporsional. Ada takdir sudah pasti, tapi takdir selalu menempatkan di paling belakang. Takdir itu paling belakang Pak, untuk urusan dunia ya. Maka pertanyaan Nabi kan begini, ikhlis ala ma yanfa'uka. Alhamdulillah ini sudah mulai kita. Ikhlis ala ma
yang fauqa. Kamu ikhtiarlah yang maksimal. Ikhtiar itu rakus. Rakus itu berarti apa ya? Kalau ikhtiar itu yang tanpa batas lah ya. Apa terus? Moyo, ya boleh lah moyo ya. Totalitas lah gitu ya, lebih pas gitu. Ibarat orang berdagang itu dia nggak cuma yang penting niat, buka lapak, ditunggu selesai. Tapi dia punya apa? Bahasa kerennya riset dulu ya. Punya riset ini. Orang sering sekali kan berbisnis itu ya asal ya. Jadi ada bisnis kuliner. Saya tanya, bisnis kuliner mesti laku nggak? Kuliner. Kalau prinsipnya bisnis kuliner kan semua orang butuh makan, sepakat? Tapi tidak setiap orang makan di warung jenengan, masalahnya itu. Ya. Yang jadi masalah setiap orang mesti makan, tapi belum tentu makan di warung kita. Nah, artinya belum tentu bisnis warung makan itu mesti laku. Nah, ini contoh acara. Nabi mengatakan, karena ini jangan sampai punya disikapi sebagaimana orang-orang yang jabariyah. Jabariyah itu pasrah bawaannya. Karena Rasulullah pernah bersabda begini, ketika manusia diciptakan dalam tahapan yang ketiga tahap 40, berarti 120 hari, kemudian diberi ruh di hari yang ke-121 dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis yang ke-6. Kemudian malaikat disuruh dikasih 4 hal, apa saja? Yang pertama apa? Yang paling dirisaukan kita dikasih rizki. Yang pertama kali ditegaskan oleh Allah saat masih janin berwujud masih dalam kandungan pada umur 121 hari itu adalah ternyata apa? Rizki kita. Seakan-akan Rasulullah memberitahu kepada kita yang paling diusulkan itu sudah ditetapkan katanya ya. Sampai Nabi bersabda, lan tamuta, tidak akan mati hambanya Allah sampai sempurna rezekinya. Maka jemputlah dengan cara yang baik, yang ma'ruf, karena yang cara kotor tidak akan menambah kadar rezeki yang Allah tentukan. Dari sini kalau memaknainya dengan makna bahwa semua sudah ditetapkan, fafimal amal, apa kita berikhtiar. Nah, ini namanya jabariyah. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberi kita nanti untuk mencari kebaikan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diberi akal, ya, diberi indera, pendengaran, penglihatan, ya, semuanya adalah piranti untuk mencari yang terbaik. Maka perintahnya Nabi, ikhlis anama yang kamu berbisnis cari duit yang maksimal. Maksimal itu ya tadi, ibaratnya kalau mau dagang itu nggak cuma yang penting buka, ditunggu, takdir rame yang rame. Ya. Tapi kata Nabi, ikhlis yang maksimal kamu. Kemudian ciri orang yang kerja keras adalah wala tajis, jangan mudah putus asa. Jadi selain dia terus bekerja keras, juga tidak mudah putus asa. Kalau ikhtiar maksimal, kerja sudah maksimal, wasta'in billah, banyak-banyak berdoa mohon kepada Allah. Ini berarti ikhtiar didukung dengan doa. Yang paling akhir adalah ya, fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau tekadmu sudah bulat, doamu sudah kencang, tawakallah kepada Allah. Tawakallah, ya, berserah diri kepada Allah. Wa inna sabaka syai'an, kamu sudah ikhtiar, sudah doa, sudah tawakal, kok hasilnya di luar harapan, katakan qadarullah, ini sudah takdir dari Allah. Wa masyaallah, apa yang Allah inginkan pasti akan terjadi. Nah, berarti kaitannya takdir di mana? Menata.
Artinya tidak benar ketika ada hamba Allah yang ya sudah nggak bergantung kepada takdirnya, karena takdir itu ada asbabnya. Asbab itu ada ada hukum sebab akibat. Ya, nggak mungkin. Berarti enggak, kita sore ini belum makan. Berarti enggak, belum makan terus takdir kita nanti kenyang, tidak usah makan pun akan takdirnya kenyang pasti kenyang. Itu enggak masuk secara apa? Logika kan enggak masuk. Maka takdir itu harus ya, jangan dijadikan sebagai sandaran untuk tidak ikhtiar. Itu keliru ya. Maka Rasulullah juga pernah menegur Umar bin Khattab ya, menegur ada sahabat yang datang ke masjid terburu-buru, ontanya tidak diikat. Ya. Kemudian dia tegur Sayyidina Umar itu, kenapa tidak diikat? Ini kalau Allah berkehendak, apa namanya? Dia akan hilang, nggak akan hilang ya. Tapi kalau saya ikat, kalau takdirnya hilang, ya akan hilang. Kata Sayyidina Umar, yakinlah, kamu ikatnya kencang. Watawakal ala Allah, kemudian tawakal kepada Allah. Kalau bilang itulah takdir, berarti sudah ikhtiar, sudah tawakal, hasilnya diambil orang. Ini contoh bertanya dengan ilmu. Dunia juga begitu, bukan dibenci. Jadi pembahasan tentang dunia itu pembahasan yang Allah menyikapi, Allah menunjukkan ada penyikapan yang keliru oleh manusia. Maka ayatnya kan begini, wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah, wabtaghi fima ataka, ya, dan carilah fima ataka, ya, di dalam apa-apa yang kamu miliki darul akhirah, untuk kebahagiaan akhirat. Berarti di sini dunia itu Allah inginkan jangan jadi tujuan, tapi jadikan apa? Sarana, ya. Maka ada doa yang diajarkan Nabi kita, wala taj'alid dunya akbara. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini puncak apa? Tujuan hidup kami. Ya. Sarana itu berarti boleh nggak kaya? Harus, kalau bisa ya. Orang Islam harus kaya. Kenapa harus kaya? Sahabat saja tahu ya, dan ahli dusun gitu, memang paling enak itu jadi orang kaya. Ya. Dia memborong pahala yang banyak luar biasa. Yusolun kamu musolli, sholatnya mereka sama dengan kita pahalanya sama. Puasa mereka sama dengan puasa kita pahalanya sama. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi begitu mereka sedekah dengan harta kelebihan mereka, wadan tersedekah, kita nggak pernah bisa sedekah. Memang iya, namanya sedekah itu luas, makanya nanti ngasih pikir kan, inna likulli tasbihatin sedekah. Sungguhnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sedekah. Tapi sedekah ini luas, yang sempit adalah infak. Kalau infak itu harus dengan apa? Dengan uang. Ya, ini maka orang yang cerdas itu investasinya ada 3 apa saja. Illa min salasatin, yang pertama illa min sedekatin jariyah. Investasi yang disebut pertama tadi apa? Sedekah jariyah. Jadi dunia tidak benar kalau dijauhi, yang ada disikapi dengan baik. Rasulullah memberikan petunjuk ini, menyampaikan ya, tentang dunia. Maka di dunia hamma, mungkin pernah kita sampaikan juga ya. Siapa yang tujuan besar hidupnya adalah mengejar dunia, ingat. Jadi ini tujuannya bukan sarana. Farqallahu alaihi amrahu, Allah akan cerai berikan urusannya. Kenapa kalau bisa cerai berai ini? Karena hakikatnya dunia itu ketika dikejar bukan lari, tapi malah bukan mendekat, malah menjauh. Artinya semakin kejar dia semakin lari.
Sebagaimana perumpamaan yang sering kita dengar, dunia ini ibarat air laut. Katanya luasnya berubah-ubah. Setelah diminum semakin apa? Halus. Benar Pak? Katanya ya. Dunia ibarat air laut ya. Itu baru pertemuan pertama. Subhanallah alaihi Allah cerai berikan urusannya. Maka hidup itu yang paling nikmat itu sebenarnya adalah sebagaimana tadi sampaikan ya, hidup itu. Dunia itu kan Allah tanda kebahagiaan orang itu mau tiga atau lebih ya, 3M, 3M atau M3. Satu mar'atun solehah. Apa berarti? Istri yang solehah. Kalau ibu berarti suami yang soleh. M yang kedua kata Nabi, maskan soleh, tempat tinggal yang lapang, nyaman, besar. Itu kebahagiaan dunia. Saya yakin semua orang ingin rumah besar, luas, nyaman, ada apanya, ada tamannya, ya, masuk rumah itu ada tamannya, kemudian disambut ada ikan koi, ya. Nanti masuk rumah, di dalam ada taman dalam rumah lagi, di belakang ada kolam renang, ada gym, ada macam-macam itu. Indah gak Pak? Pasti ya, semua pengen, cuma beda nasib aja kan? Ya. Hanya nasib membedakan, ingin semuanya sama. Iya, perempuan juga sama. Perempuan itu sudah jelas, Allah sifati ya. Kecondongannya adalah kepada harta. Semua wanita suka shopping nggak? Suka aslinya, cuma nasib saja yang membedakannya. Duitnya ada sama nggak ada jalan. Akhirnya semua manusia begitu. M yang kedua adalah maskan soleh. Yang ketiga, markabus soleh. Apa markab? Kendaraan. Ya. Saya kira orang kalau suruh pilih sudah pasti ya, pilihnya kendaraan mobil semua kan Pak. Nggak ada yang ngomong saya lebih senang pakai motor single. Yang mau karena tak dulu motor gitu. Jadi pilih mobil cantik kan itu. Itu tanda kebahagiaan dunia di situ. Ya maksudnya mereka sorry ya 3M itu. Marhatun sholihatun, maskanun sholihat, markatun soleh. Sebaliknya min syaqawati dunia salah satu ya, kemalangan dunia yang tiga balik saja itu. Yang pertama mar'atusu, istri yang buruk, mungkin sudah buruk rupa, buruk karakter, buruk sifat, dari bukan good looking, bukan good rekening, bukan good apa misalnya. Masya Allah, buruk sekali ya. Betul perangai yang disebut Nabi ya. Mar'atusu. Yang kedua, sama kemalangan dunia itu adalah maskan su, tempat tinggal yang sangat tidak nyaman. Urusan mungkin sudah tempatnya kecil, pengap, sempit, kanan kiri bau, macam-macam lah yang nggak nyaman, panas di musim kemarau, bocor semua di musim penghujan, tambah kanan kiri tetangga nggak bikin, ada musim pokoknya parah ya. Nggak pasang di rumah, mau cari angin keluar, yang ketiga ada apesnya Pak, markab busuk, kendaraan motor Anda. Pengennya cari angin sampai tengah jalan, komplit gak Pak? Bencana ini. Itu kan lebih sudut pandang manusia itu begitu Pak. Ya, pasti sama saya kira kita juga sama fitrahnya. Zuyina linasi hubbu syahwat minan nisa, surat Al-Imran ya. Zuyina linas, dijadikan indah dalam pandangan siapa? Manusia, laki-laki terutama begitu. Hubbu syahwat minan nisa, kecintaannya kepada siapa? Wanita. Maka lelaki itu kalau sudah mapan, suge, sing diobrolkan apa? Poligami itu. Ya. Tapi kata ibu-ibu, ya ada pepatah air beriak tanda tak dalam. Orang yang suka ngomong itu nyanyinya mesti segini, nyanyi ya biasanya pengalaman di mana-mana yang
biasanya. Justru yang sangat itu air tenang menghanyutkan, mana-mana tetap berbahaya. Nah, ini soal dunia, laki-laki itu tidak jauh dari itu. Kata Rasul, kata Allah, zunyina linasi hubbu syahwat minan nisa. Wal banin al-banin, banin anak-anak keluarga. Wal qanatiril muqantara min al-dhahab wal fiddah. Pundi-pundi simpanan emas dan perak. Masya Allah. Emas itu satu barang ataupun jadi sebagai negara ya, itu yang nilainya tidak pernah turun ya. Ada 2003 itu harga emas sekitar 53.000 satu gram 2003. Saya ketika dulu pernah satu emas di gerai Kinar itu ya latihan saja, bukan karena begitu kurang kamu nggak adanya. Coba benar nggak sih? Saya tuh benar. 2006 saya masih pernah nabung gitu ya. Itu ketika itu sudah 98.000. Sekarang berapa? 10 tahun berlalu, saya 2019 ini 15 tahun lalu 2025, 1 juta lebih kan? Nah, itu konon jauh lebih tinggi lompatannya daripada harga tanah. Karena mungkin bisa 3 kali lipat harga emas, bayangkan bisa puluhan kali lipat dari 98.000, sekarang sudah 1 juta, 10 kali lipat lebih. Itu orang begitu Pak. Saya yakin bapak-bapak tahu nggak, untuk menjaga nilai rupiah kita nabung emas, tahu semua. Cuma yang buat beli emas kadang nggak ada ya kan gitu. Semua orang tahu gitu. Ya, Pak, ayo nabung emas. Iya, pengen. Cuma saya butuh emas itu apa gitu ya. Butuh beras gitu. Kangelan itu menurut saya fitrahnya begitu. Cuma nasib yang berbeda ya. Minal dhahabi wal fiddati wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khayl. Apa khayl? Khayl artinya kuda. Dulu kendaraan yang paling istimewa adalah kuda. Hari ini apa? Yang jelas bukan Mitsubishi kuda ya, sudah jadul ya. Mungkin apa gitu. Mobil yang mahal. Itu juga kecintaan manusia. Ya. Walhas wal an'am, zaman dulu tanda makmur itu selain kendaraannya mewah, ya, kudanya istimewa, ladangnya luas. Wal an'am ternaknya banyak. Itu dunia. Sama nggak kira-kira kita? Pengennya sama begitu? Ya, yang beda banyak tadi. Maksudnya saja kan? Nah begitulah sahabat. Oleh Allah, oleh Rasulullah ketika Mary, kok enak jadi orang kaya ya Rasulullah, katanya borong sana sini kita tidak bisa apa-apa. Barangkali ngajinya ini, saya ngaji malam ini kitabnya saya diberikan oleh muslimin. Enak ya jadi muslimin. Dulu tanya bapak apa motivasinya memberikan kitab saya, agar saya kalau nggak bisa ngaji Ustaz, saya tetap dapat pahala karena kitabnya dipakai Ustaz. Aku ini diakali berarti kan. Tapi begitulah orang kaya, sudah nggak kali kan? Orang lain kan begitu. Orang kaya sudah nggak kali gitu Pak. Ada yang hobinya beli mukena, ya, taruh di pom bensin, beli sarung, taruh sana, ya, beli sendal. Alasannya apa? Agar setiap orang sholat saya dapat pahalanya. Ada lagi yang lebih ramai ini. Wakaf Al-Quran cukup 20.000 Anda dapat mushaf. Bayangkan kalau dikirim ke pesantren, setiap hari dibaca santri, padahal baca Quran satu hurufnya 10, alif lam mim 30. Anda cuma modal 50.000 tiap hari borong pahala. Masya Allah. Mau supir itu kan waktu pokil ya, kali gitu kan ya. Ya macam apa duit-duit itu. Cuma nggak semudah itu kan dalam bab ibadah itu. Nggak bisa orang nggak pernah sholat misalnya dalam masjid biar pahalanya dapat dari setiap hari. Sholat
sholat, itu nanti ada aturan sendiri, ada kewajiban-kewajiban yang fardu wajib kita lakukan. Makanya afdhaliyah utama itu sunnah-sunnah yang kita lakukan. Begitu orang-orang miskin itu minta berat dikasih sama Nabi, begitu orang kaya mengamalkan berat itu mereka minta lagi amal lain, kata Nabi nggak bisa. Dari fadlun min rabbikum, itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Makanya ayatnya tadi, maka yuridu ajilah, siapa yang menginginkan dunia, ajalna, kami segerakan dunia itu liman nasya'u, bagi yang kami kehendaki. Ya. Jadi Allah batasi, tidak semua pemburu dunia itu kaya. Yang kaya adalah yang Allah takdirkan kaya. Hari ini banyak orang yang barangkali tidak beruntung, mau sholat saja tidak sempat karena habis untuk mengejar dunia, tapi dunia habis untuk hari itu sekedar bisa makan, besok pusing mau kerja apa lagi, cari lagi terus begitu ada tidak punya tempat tinggal yang layak dan sebagainya. Itu kalau kalkulasi keadilannya Allah, harusnya pemburu dunia itu yang paling apa? Paling kaya katanya. Tapi Allah kasih tahu liman itu, ya, bagi yang kami kehendaki. Lanjut ke hadisnya tadi, siapa yang memburu dunia, 3 hukumannya. 1, Allah jadikan urusannya kacau, faraqallahu alaihi amrahu. Yang kedua, waja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan dijadikan kemiskinan di pelupuk matanya. Karena dia selalu memaknai dunia itu dengan angka, rezeki itu dengan uang, ya, gaji, ya, penghasilan itu rezeki. Dia tidak paham ilmu agama, rezeki kawan yang soleh, rezeki istri yang soleh, rezeki anak yang soleh, rezeki bahkan kemudahan beribadah juga bagian dari rezeki semuanya. Dia tidak paham. Dia menghitung angka bagian dari rezeki yang harus dicari. Makanya dijadikan miskin di pelupuk matanya. Yang lebih pahit lagi adalah walau ya'tihi dunya ila ma kutiba lahu, dan dunia yang dikejar mati-matian itu tidak akan pernah diraihnya kecuali sebatas yang sudah Allah takdirkan untuknya. Jadi berarti kerja keras balik atau jungkir balik tidak akan sampai melebihi batas takdir yang Allah tetapkan untuknya. Yang pertama, wa man kana fil akhirah niyatahu, sebaliknya siapa yang menjadikan akhirat sebagai niat utama dalam hidupnya. Jadi kalau utama itu tentu ada yang diprioritaskan, ada yang tetap dikerjakan namun bukan prioritas utama. Ya. Jalla Allahu lahu amrahu, Allah akan jadikan urusannya tertib. Tertib itu artinya semua ada porsinya. Ibadah sudah pasti nyaman, tepat waktu dikerjakan dengan baik. Ngaji juga pasti ada waktu, ya, mempelajari ilmu agama, ya. Weekend bisa healing sama keluarga, ya. Hidup yang paling enak pas-pasan ya Pak, pas pengen makan enak hidupnya ada, pas healing ada, ya, saldonya enak hidup ini ya. Ini namanya oleh Allah dibuat tertib urusannya, ada semua. Ya. Kata kita kan memandang ya Pak, kena ya ngaji sekeluarga pakai pasir dulu gitu ya, istrinya ya pakai sari cadaran, anak-anaknya apa namanya pintar-pintar duduk atau bawa buku semua di sana kan ada Pak, enak banget kan. Sahabat itu melihat begitu pernah ditanya sama Nabi, kaifa bikum, kira-kira kalau yang begitu kalian itu gimana? Sama dengan kita ada jawabannya itu. Kami pasti lebih banyak bersyukur, tidak banyak mengeluh. Kemudian kami pasti lebih baik karena nggak pikir dunia lagi, sudah cukup Pak. Ibaratnya sekarang ngaji dimanapun siap gitu ya. Pada subuh makan, duha berangkat, ya, duhur nggak ketinggalan, asal sekarang nggak pikir duit Pak. Ya, tinggal macam gas sama rem kan. Mana hidupnya enak banget itu ya. Kata Nabi,
Tapi saya khawatir sebaliknya. Saya khawatir sebaliknya. Kemudian Nabi mengutip firman Allah, saya lupa ayatnya berapa itu. Bunyinya begini. Walau basatallahu rizqan li ibadihi labaghaw. Ada kalanya, andaikan Allah bentangkan dunia untuk seorang hamba itu, dia akan gagal. Apa gagal itu? Melampaui batas. Maka dibuat itu istilah bagi yang melawan pemerintahan syar'i karena dia melampaui batas. Harusnya nggak dilawan, dia melawan namanya pemerintahan gagal itu berarti melampaui batas. Jangan-jangan kalian kalau seperti mereka itu tidak lagi menjadi soleh kata Nabi. Nah ini boleh kita mungkin nonton film, nonton acara dulu tukar nasib ya Pak. Ada orang miskin, kalau ya dijadikan orang kaya pun tidurnya di kasur yang apa tuh mundur-mundur gitu ya, malah kayak bisa merempak itu, terlalu ambles katanya. Biasanya kan kasur agak keras gitu ya. Kemudian tidur bingung, kayak maaf mandi kata pakai bed out itu ya. Biasanya pakai baju biadab, nah itu bingung lagi ya. Banyak kan, ya makan biasanya dijumuk tuh, sehingga apalagi naik makannya yang stick itu ya, tuh pisau itu kesukaan, cakap. Ini orang miskin yang dirubah jadi kaya. Orang kayanya betapa menderitanya menjadi orang miskin kan. Terus sekedar makan aja dia harus bekerja keras untuk mengumpulkan kardus-kardus, botol-botol kosong untuk dijual ditimbang, itu pun hanya bisa untuk makan siang gratis nilai 7.500 misalnya itu ya. Kan tipis banget untuk cari duit yang seberapa itu susah ya. Nah, Nabi mengatakan begitu untuk mengingatkan sahabat, takdirnya Allah itu selalu indah. Gak ada, tidak ada hikmahnya, gak ada. Semuanya sudah sesuai dengan porsinya Allah Subhanahu wa taala, mengaturnya dengan ilmunya Allah. Maka setiap kita wajib ikhtiar sudah jelas, doa nggak boleh putus asa nggak boleh, tapi percaya kepada takdir sebuah keputusan. Qadar Allah ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk akhirat masya Allah ya. Tadi kan lihat orang ngaji sana kemari lama-lamanya istimewa itu kan pengen kan pasti ya normal ya ini. Wajah hidan fi qalbihi, kelebihan yang kedua umur asal itu dijadikan kecukupan di dalam hatinya. Tadi yang pertama dijadikan kemiskinan di pelupuk matanya itu karena sifat qanaahnya dihilangkan oleh Allah. Apa qanaah itu? Ya, boso simbae yang pantun gitu ya, boso lawas gitu ya. Artinya apa? Selalu bersyukur terhadap yang Allah berikan. Ada nasihat yang pernah diberikan Nabi kepada Abu Hurairah. Nasihatnya begini, kepada Abu Hurairah dan kepada pasangannya. Kun wari'an takun a'badan nasi. Abu Hurairah, jadilah kamu orang yang warak apa? Hati-hati dalam bekerja, tidak mengambil yang bukan haknya. Takun a'badan nasi, kamu akan menjadi ahli ibadah yang paling bagus. Kenapa dikaitkan antara warak dengan ibadah? Karena Rasul diperintahkan Allah, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Hai para Rasul, makanlah yang halal, yang baik dan beramal soleh. Di satu ayat Allah perintahkan dua, satu perintah makan, bekerja, yang kedua perintah ibadah. Ya, nanti penting mana makan sama sholat. Ya kan, yang penting makan gitu. Di apa stiker-stiker. Orang Islam kalau yang penting makan, yang dimakan harus halal. Ya itu kalimatnya pun wari'an, jadilah pribadi yang warak. Ya. Yang kedua kepada pasangannya, pasangan berarti istrinya kan, pun qani'an, takun agnan nas, jadilah pribadi yang qanaah. Maka kamu akan menjadi manusia yang paling bersyukur. Nah, ternyata syukur dengan cukup itu menyelesaikan segalanya. Ya, kekurangan itu sebanyak apapun tidak akan merasa cukup. Maka kata cukup itu sudah
Nah, tidak melihat jumlah berarti seberapapun akan merasa cukup disyukuri. Yang ketiga, kebaikannya adalah wa'atad dunia waliyarahimatuh, dan dunia itu datang kepadanya tidak pernah bisa menguasai dirinya. Wah, ini yang super susah. Kalau dapat dunia, kalau dunia di tanganku tidak merasuki hatiku, itu kayaknya kita ya katakan ya Pak, ya belum lah makomnya ya, baru dapat duit, sholat sudah susah kan? Itu mau ya gitu ya. Emas harganya berapa hari ini, baik-baiknya berapa ya, jual berapa nanti, itu menggelayut dunia dalam tangan kita ya. Rasulullah ketika ditanya oleh sama sahabat, ya Rasulullah, tunjukkan dullani ala amalin idza amiltuhu yuhibbun nas, manusia akan mencintaiku dan Allah akan mencintaiku. Apa kata Rasulullah? Ya. Izhad, apa izhad? Zuhudlah terhadap apa yang ada di sisi Allah, yuhibbuka Allah, kamu cintai oleh Allah. Zuhud itu berarti bukan muncul berpakaian sederhana, makan apa adanya, ya. Terus pokoknya zuhud bukan begitu. Zuhud itu mencukupkan rezeki Allah tanpa mencari yang bukan hanya. Kamu syukur dengan apa yang Allah berikan itu bikin Allah suka. Kata Rasulullah begitu kan, kamu dicintai oleh Allah, kamu merasa zuhud terhadap yang Allah berikan. Kalau mau dicintai manusia, zuhudlah mafi aidinas, yang dipegang manusia. Ada orang itu yang memang disukai oleh banyak orang. Kenapa? Orang itu tidak pernah ya, menunjukkan apabila gelagat tidak suka terhadap kenikmatan orang lain, dan itu tidak gampang terjadi. Ingat kan ada kisah Nabi bersabda 3 hari berturut-turut akan muncul sebentar lagi penghuni surga. Apa kelebihannya orang itu? Kelebihannya kan sama saudara yang pertama, berjiwa terlapang dada, tidak pernah iri, tidak pendendam, ya. Itu luar biasa. Orang kalau dengan karakter begini, siapa sih yang nggak suka? Pasti semuanya suka kan? Tidak iri, tidak dendam, ya. Terus dikasih guyu. Cuma ada orang sensitif ya, ada yang bisik-bisik, mesti ngomongin aku kayak gitu. Jadi ya hidup juga susah oleh dia ini. Baik, ayat dunia. Nah, di akhir ayat Allah mengatakan begini. Langsung pada akhir ayatnya. Wa may yaqul fa inna ma yaqul min an-nafsi. Siapa yang bakhil, sesungguhnya kebakhilannya akan kembali kepada dirinya sendiri, ya. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah Maha Kaya dan kamu itu miskin, kata Allah. Dia jelas miskin Pak kita ini dibandingkan Allah kan. Allah ghani sampai Rasulullah mengatakan, kamu mau tahu dunia yang disiapkan untuk manusia saat dunia ini, kamu datang tahu, celupkan jarimu antara, maka ia tersisa tipis menempel di kulitmu, itulah dunia. Sementara seluas air, seluas samudra, sejauh mata memandang, itu kekayaan Allah yang akan diberikan di akhirat. Itu perbandingannya kata Rasulullah jauh sekali. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum tsumma la yakunu amsalakum. Kemudian kalau kalian tidak kunjung baik, ya, akan diganti oleh Allah dengan kaum lain yang karakternya tidak sama dengan kalian, alias bakhil. Jadi menutup rangkaian ayat ini Allah mengingatkan tanda orang beriman itu adalah suka bersedekah. Dan kabar buruknya orang munafik itu digambarkan adalah orang yang bakhil. Kemudian Rasulullah juga mengingatkan, terakhir ini ada hadis dari Nabi, salasun muhlikatun. Ada 3 hal yang merusak. 1 suhtun muta'un, yaitu bakhil yang dituruti. Setiap orang tidak ingin uangnya berkurang, saya pasti. Ya, kalau perlu uangnya bertambah. Dengan berbagai cara orang. Ada yang belum tahu mungkin didepositokan karena harapannya temu duitnya
datang sendiri berkembang biak, ya, dan tak tahu tentu itu dijauhi karena itu bagian dari riba, ya. Oh, kamu mungkin tidak terlihat sugih, tapi ada yang orang masya Allah setiap punya rezeki beli sapi, ini kan bisa teman. Saya sampai punya tetangga itu punya 20 sapi, dititipkan ke sana teman Pak. Tadi mau beli soal itu pakai susah, tapi juga Sumatera Pak, sugih masa kering, mau beli soal ya, umur tidak kayak. Karena mau berangkat ke sawah pagi, tapi sawahnya ikaran. Kita yang necis gitu ya, ya berapa ukuran rumah kita? 10 kali 10, tak gede kan? RSS itu kan, tipe 21 gitu kan? Ya. Jadi dunia itu begitu ya. Maka hasil itu kalau dituruti nggak ada habisnya. Orang inginnya menikmati dunia, maka yang membiasakan pertama suatu mutlak. Yang kedua, hawa mutlak, mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu juga begitu. Inna nafsa la'ammaratu bisu, selalu menyuruh pada keburukan. Yang terakhir, ini yang paling berbahaya kata Nabi, wa hiya asyaddu guna. Apa yang Rasulullah ijalabul mar'i binafsihi, yaitu bangga dengan kelebihan dirinya. Wa hiya asyaddu guna. Dan ini penyakit yang paling berbahaya. Kenapa? Orang kalau sudah sombong itu dua penyakitnya ya. Batul hak, menolak kebenaran, ya, kalau sombong Pak. Yang kedua, tunas, meremehkan orang lain, itu bahaya. Dan itu sifat pertama yang dimiliki oleh iblis dan Muhammad. Alhamdulillah kita selesai ya membaca surat Muhammad. Diawali dari bagaimana sikap tegas kepada orang-orang kafir, membongkar kejahatan munafik, diakhiri dengan kehidupan dunia dan hakikatnya. Intinya Islam tidak pernah mengajarkan untuk menjauhi dunia, tapi menyikapi. Beda ya, menjauhi dengan menyikapi. Nabi juga tidak suka ada orang-orang yang menggantungkan hidupnya dari orang lain. Nah, Allah juga pesan, suruh mikir surat An-Nisa ayat 9 itu. Waliyaksha alladzina law taraku min dzurriyyatan dha'fan khawfu 'alaihim. Hendaklah khawatir. Siapa yang harus khawatir? Orang tua. Berarti kita yang punya anak suruh khawatir. Salah satunya ketika kita besok meninggal, kita tinggalkan anak-anak dalam keadaan lemah. Lemah apa yang pertama? Semua sepakat di dalam tafsirnya adalah ini kisah dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas mau meninggal, hartanya banyak, ahli warisnya cuma satu perempuan. Pingin banget ya Rasulullah, harta saya 2/3 tak wakafkan untuk muslimin, kata Nabi jangan kebanyakan sedekah 2/3 itu. Fasyatru, kalau separuh bagaimana Rasulullah, jangan separuh kebanyakan. Fasulus, kalau 1/3 bagaimana ya Rasulullah? Asulus, kasih rupiah 1/3 dari hartamu kamu sedekahkan, itu sudah sangat banyak sekali kata Rasulullah. 1/3 sudah sangat banyak. Terakhir ditutup oleh Nabi nasihatnya, innaka, sesungguhnya kamu anta tarawasa taga agniaan, kamu tinggalkan anakmu dalam keadaan mampu, jauh lebih baik daripada keadaan kurang kemudian hidupnya apa ini? Meminta-minta kepada manusia. Ternyata suruh mikirkan masa depan anak-anak kita ini. Kalau harta tidak banyak, maka wariskan skill kehidupan, wariskan karakter yang baik. Karena Nabi kita juga bukan anak sultan ya, tetapi menjadi yang kaya raya karena karakter yang luar biasa. Ada siddiq, amanah, tabligh, siddiq jujur, amanah layak dipercaya, tabligh pandai mencari peluang, pandai berdiplomasi, pandai berbicara. Fatonah apa fatonah? Cerdas. Untuk bisnis ya, ini cerdas menangkap peluang. Terus apapun selalu ada apanya, momennya bagi dia. Kita bingung menangkap momen, dia 10 meter dari kita adalah profit. Orang sudah motor terlibat kita dari duit maksudnya ya. Itu selalu jadi uang segalanya. Ini memandang ini bapak-bapak ada yang apa ya, kayaknya perlu parfum, atau parfum sesuatu mungkin ya. Jadi
Nah ini ternyata jauh lebih penting daripada sekedar meninggalkan harta, karena Rasulullah itu paling membuat beliau sukses adalah karakter, bukan harta. Ya. Kecuali kaya berkarakter, wah itu ya luar biasa. Baik, demikian Bapak Ibu, berikutnya nanti masuk surat, kalau tidak salah ya, Ar-Rahman dalam surat itu setelah yang turun Muhammad ya, surat Muhammad berikutnya Ar-Rahman dulu, baru nanti masuk Rahman atau salah. Kita lihat kembali insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.